Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung dengan kami dalam program Mujizat Zaman Now. Kita percaya ketika kita terkoneksi, kita terhubung dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam doa bahkan firman Tuhan. Saya percaya yang itu akan terjadi. Dahulu terjadi, hari ini terjadi, akan datang terjadi. Janji firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk di dalam doa pujian penyembahan di dalam program Mujizat Zaman Now. Saya percaya ada kelepasan, ada kesembuhan, ada terobosan, dan setiap kita yang sama-sama menyembah Tuhan, saya percaya kita alami kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini saya bersama dengan Ece, kami sama-sama akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Dan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Oh haleluya. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Saat ku sembah, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
Yesus Tuhan, hadirat-Mu memulihkan hidup kami Tuhan, hadirat-Mu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus Tuhan, haleluya, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Saya memberikan judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah No Pain, No Gain. Kita akan membaca bersama-sama Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, no pain, no gain ini sebenarnya moto yang
kalimat ini berasal dari Pirkei Avot, yaitu The Ethic of the Father. Jadi sebuah kumpulan ajaran para rabi Yahudi pada abad kedua. Jadi The Ethics of the Father ini berisi prinsip-prinsip etika moral. Nah, moto ini biasa dipakai dalam dunia olahraga ya. No pain, no gain. Jadi seorang atlet itu akan harus terus berlatih, mendisiplinkan dirinya dengan keras untuk bisa meraih kejuaraan. Ya, tentunya dalam segala bidang juga seperti itu ya. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita harus melatih diri kita ya. Di dalam dunia menyanyi, ya saya bukan olahragawan tulen sih ya. Zaman dulu sih saya pernah juara lari saudara ya. Kecil-kecil lari saya kecil-kecil cabai rawit juga. Lari saya kenceng dulu ya, tapi dulu waktu masih SMP. Lari sprint gitu ya. Juara tuh se-Jawa Barat, se-BPK Jabar tuh. Diadakannya dulu itu tahun berapa itu ya? 70 sekian kali. Diadakannya di Cirebon itu. Juara harapan loh. Lumayan ya. Tapi ya saya bukan seorang atlet tulen ya. Kalau penyanyi iya. Nah dalam dunia menyanyi juga ya kita harus berlatih ya. Kita nggak mungkin juga kita tidak latihan vokal. Kalau memang kita mau bisa bernyanyi. Nah dari kecil itu sebetulnya saya dari kecil tuh sudah dibawa ke area kompetisi ya. Ke area festival gitu. Dari kelas 6 SD. Dan orang tua saya sudah masukkan saya ke sekolah vokal di Bandung. Nah di Bandung itu kasih karunia Tuhan, memang saya orangnya ingin berlatih terus. Beberapa kali bertanding gitu ya, kalah terus gitu ya, penasaran. Kapan nih gue bisa juara? Nah itu ada spirit itu. Bagaimana caranya supaya saya juara satu? Wah, saya kalau setiap pulang dari mana, saya harus ke cermin dulu. Saya ngaca dulu. Di kaca itu saya nyanyi lagi, diulangi lagi. Udah kayak di show aja. Ulangi lagi karena saya ingin tahu seperti apa penampilan yang terbaik. Seperti apa suara yang terbaik. Jadi spirit itu ada. Spirit apa? Ingin juara. Nah, juara udah dapet. Tetapi, nah ini mental ini belajar mental ya. Mental berhasil gitu ya. Ketika anak pertama saya masih kecil. Dan saya sudah rekaman lagu rohani itu. Kan album saya yang pertama itu, kalau saudara pernah ingat lagunya. Ini saatnya berdiri di altarnya. Itu judulnya Tahta Suci. Tapi suatu hari saya belajar vokal lagi saudara. Belajar vokal di satu guru vokal namanya Ibu Rukia Marpaung. Dia belajar 3 tahun di Jerman, belajar vokal. Dan mengajar juga 3 tahun di Jerman, mengajar di Jerman. Dan dia pindah ke Indonesia, ya saya belajar di situ. Nah saya ngajak teman saya penyanyi juga dari studio. Antar kakak dong ke Senen. Ngapain kak? Latihan apa vokal? Ngapain kak latihan vokal? Katanya gitu. Udah bagus kok malah. Ya pokoknya harus belajar lah kita. Saya belajar. Lalu teman-teman saya bilang begini, Ngana masih belajar itu sama Hitler katanya. Karena Ibu Rukia ini sekarang udah almarhum ya. Ibu Rukia ini seperti Hitler betul. Galak betul. Jadi saya kalau latihan itu, kalau latihan nyanyi nih ya, nyanyi itu ini harus keras. Pinggul itu harus keras. Nggak bisa nyanyi itu begini gitu. Kebenaranmu benar, nggak bisa. Ini harus haleluya. Jadi ini harus keras. Jadi saya dipukul saya. Ini waduh. Apakah dia galak suka marah-marah? Marah-marah. Lalu teman saya nanya, Ngana masih belajar itu di si Hitler itu Rukia? Oh ya nggak takut loh udah. Kenapa masih takut? Lu dimarahin, enggak apa-apa. Yang penting gue tahu.
Yang penting gue bisa. Nah, ya. Mau dimarahin kan yang penting bisa. Daripada gak bisa. Kan kita mau belajar. Makanya saya seusia begini saya bisa ambil high voice. High voice saya dari dia. Teknik bisa mengambil suara. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Dari dia. Terus bisa menyanyi berapa puluh lagu itu enggak akan serak. Kenapa? Karena ada tekniknya. Coba kalau kita takut dibentak ya. No pain, no gain. Jadi ada sesuatu yang harus dibayar ketika kita mau berhasil. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita mengenal no cross, no crown. Enggak ada salib. Kalau enggak ada salib, maka enggak ada mahkota. Ada banyak orang Kristen tuh ngikut Yesus itu, pokoknya gue seneng, gue berhasil, gue apa. Konsepnya tuh konsep semuanya menyenangkan diri kita. Padahal pada prakteknya ada banyak hal yang perlu diperjuangkan. Ada daging yang harus ditanggalkan. Wow. Nah banyak orang Kristen gak mau. Dicolek dikit aja sama sesama singers. Nah, ini singers di sini kan baik-baik. Apalagi Edaku ini. Tapi kadang-kadang dalam dunia pelayanan sesama singers. Ya saya kan pengalaman Bapak Ibu ya. Singer saya itu aduh sudah. Saya punya singers ini sebelum naik ke atas panggung Pak berantem dulu. Jadi saya harus nyembah-nyembah menyanyi. Ada begitu. Tidak di sini Bu, di ujung dunia sana. Ini bicara pengalaman ya, ada 1001 macam pengalaman. Nah dalam hal ini sebetulnya kita mengalami hal-hal yang boleh dikatakan tidak mudah. Tetapi kita harus melatih diri kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita ditolong. Agar kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam menghidupi kekristenan kita. Jadi kita menghidupi kekristenan kita harus apa yang Tuhan inginkan. Bukan saya inginkan. Kalau yang saya inginkan banyak juga sih. Ya kamu cari mantu yang bagaimana? Saya cari mantu yang punya pabrik. Dalam Tuhan. Diurapi. Pokoknya semua deh yang bagus-bagus gitu ya. Keren gak? Siapa yang gak mau gitu ya? Calon suami banyak ya, Eda ya, banyak syaratnya. Maunya kita dalam kekristenan, ya udahlah jangan terlalu menderita lah. Kok serius banget, santai saja. Wah gak seperti itu. Dalam kita menanggalkan kedagingan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Daging ini harus banyak ditanggalkan. Terkasih ada pencapaian dalam kekristenan. Sama seperti atlet atau para orang-orang yang berjuang untuk bisa berhasil. Firman Tuhan juga di dalam perjanjian baru itu suka memakai kata prajurit. Ya. Seperti Timotius, 2 Timotius 2 ayat 3, Paulus katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya apa? Dalam kekristenan itu yang gak bisa santai. Tanda kutip ya, santai tanda bukan kita tuh gak santai, artinya santai itu ya dalam arti santai, tidak santai itu artinya kita tidak bisa mengikuti alur dunia gitu. Jadi artinya ada perjuangan untuk kita bisa seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti Paulus katakan, Timotius ikutlah menderita. Wah berarti dalam kekristenan ada menderita. Jadi doanya jangan jauhkan saya dari penderitaan. Loh, gak bisa. Yesus saja menderita, lu mau apa? Emangnya disalib gak menderita? Coba ya, harus memahami kekristenan itu tidak halu ya.
Kekristenan bukan di awan-awan. Kekristenan itu napak di bumi. Ada air mata, tapi ada kekuatan. Kekuatan kekristenan itu bukan secara lahiriah. Ada uang apa, tidak. Bahkan dalam penderitaan sekalipun ada sukacita. Itu perbedaannya. Hanya beda kan. Ada pernah nggak saya sharing, ada seorang pendakwah dari seberang. Dia ada di TV Indosiar. Saudara-saudara, kalau saudara ada mendengar ada ajaran agama yang mengatakan kalau ditampar pipi kiri beri pipi kanan, itu mah bodoh katanya. Waduh, itu saya waktu nonton itu saya kan lahir di Bandung ya, jadi saya tahu tuh gaya-gaya orang Sunda gitu. Ngomong apa tuh dia? Saya dengerin semua ulusannya. Kalau saya ditampar pipi kanan, saya tonjok pipi kiri. Lalu pada satu kesimpulan saudara, Yesusku saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan ajarannya. Terbalik dengan dunia. Jadi artinya kekristenan itu napak ke bumi. Tetapi bisa kita lalui dengan Roh Kudus. Jadi fungsi Roh Kudus itu memang untuk menolong kita. Untuk menerobos sesuatu yang manusia tidak terobos. Tadi kami pelayanan di gereja kami yang perintisan di Cipinang. Ada satu ibu. Ibu itu kehidupannya kasihan banget. Kasihan banget. Perdukunan, suami melacur untuk kehidupannya. Jadi finansial mereka itu dari hasil suami melacur, mau bilang apa ngapain, tapi perlu duit. Wow. Lalu banyak kalau saya bilang, Bu, ibu gak akan pernah mampu menyelesaikan ini. Udah kayak benang kusut. Bahkan anaknya juga mau bunuh diri. Terus saya bilang seperti benang kusut. Tapi ibu bisa ditolong oleh Roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Jadi kami berdoa dan kami memimpin, Tuhan memimpin untuk dia terima Yesus. Kalau udah terima Yesus, Roh itu yang akan menolong ibu ini. Karena kita gak mampu, dia pun tidak akan pernah mampu. Nah itu fungsinya Roh Kudus. Memberi kekuatan untuk kita bisa berperang. Untuk kita bisa berjuang. Kalau tanpa Roh Kudus, tidak bisa. Nah pertanyaannya saudara, apa pencapaian dalam kekristenan? Kita mesti tahu kan? Hidup senang atau apa gitu? Tidak ada beban? Tidak ada sakit penyakit? Aduh bagaimana, apalagi usia begini. Ini sendi-sendi itu, minta diurut terus. Kalau manusia wajarlah, semakin tua ya semakin melemah, banyak penyakit datang. Lu mau lari kemana lu? Even lu orang Kristen dan penuh urapan tetap aja sakit perut kalau makan cabai. Sudah tua, rentak, itu natur ya. Tapi dalam hal ini, pencapaian apa sebetulnya dalam kekristenan? Pencapaian dalam kekristenan adalah living sacrifice. Hidup yang dipersembahkan sebagai korban atau persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Lagu tadi ya. Perkenananmu, seumur hidup, perkenanan Allah. Hidup kita kalau sibuk kesana kemari, punya ini punya itu, pelayanan sana sini, kalau Tuhan tidak berkenan, zero saudara. Kami pernah mengalami hal yang begitu pahit sekali. Sampai satu statement saya katakan kepada Tuhan, walaupun satu jemaat sekalipun akan aku pegang itu. Aku akan raih itu. Nah, kadang-kadang kita kan pelayanan itu karena kita udah lama pelayanan, dibawa Tuhan ke sana kemari, tanpa kita sadar atau tidak sadar, kita sedang membangun kesombongan kita ya. Kita sedang bangun nih Bu Mawar nih. Dari zaman tahun kuda gigit besi sampai tahun kuda gigit rumput. Seolah-olah pengalaman. Kalau kita nggak sadar kita sedang membangun apa? Kita sedang membangun diri kita sendiri.
Karena kita pikir kita udah melayani, kita udah apa, kita pikir Allah sudah berkenan. Ada standar dari Allah. Standarnya adalah living sacrifice, yaitu hidup yang dipersembahkan sebagai korban. Nah loh, hidup aja katanya dalam kekristenan itu jadi korban. Paulus berjuang agar hidupnya berkenan kepada Allah. Ada standar Allah yang dipakaikan kepada anak-anaknya, kepada Paulus. Bukan karena Allah kejam, tapi justru karena kemurahan hati Allah. Suatu hari saya dalam pengalaman 20 sekian tahun yang lalu ya, merintis di Bekasi itu. Aduh saudara, ini kalau saya kan sering pelayanan keluar juga, rasanya pengen di luar terus, gak mau kembali ke pelayanan gereja. Tantangannya itu loh. Di satu sisi dari luar juga ditantang karena orang-orang sepupu kita itu kalau bisa dari perumahan itu kita ini tercabut. Jangan ada gereja di situ. Sementara gereja kami adalah perintisan dari small, dari yang kecil. Jadi tidak ada dari sinode aset besar sehingga kita bisa di gedung, itu tidak. Asetnya itu diri kami. Kami yang memberikan diri kami. Kami memberikan rumah kami untuk jadi gereja. Tantangannya luar biasa. Tapi yang paling serem tantangan bukan hanya dari luar. Dari dalam. Kalau orang dalam udah ngegrogi kita, ya Tuhan. Lalu saya mengeluh kepada teman saya. Aduh Bu, jadi ibu gembala. Aduh tidak mudah ya, saya bilang banyak yang harus ditahan gitu. Lalu ibu ini dengan enteng bilang begitu, ibu ini dari BTL pula. Batak tembak langsung. Betul ibu katanya gitu. Memang begitu ibu katanya. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan pengorbanan itu Tuhan Yesus sudah berikan katanya. Kita hanya mencicipi sedikit saja katanya. Kita baru hanya mencicipi sedikit saja dari pengorbanan Yesus Tuhan. Sedikit aja udah begini, apalagi banyak. Living sacrifice, ada hidup yang dikorbankan. Dikorbankan untuk Yesus. Namun kekristenan sekarang arahnya sudah bukan ke arah sana ya. Udah tidak bicara soal perkenanan Allah. Tapi bicara tentang pemenuhan diri sendiri. Standar lahir ya. Saudara bahaya ya. Karena kekristenan tidak bicara lahir ya, saya selalu tekankan itu. Kalau kita berbicara dalam kekristenan, bicara apa yang kau pakai dan tidak kau pakai, apa yang aku pakai dan tidak kau pakai, apa yang kau punya dan tidak aku punya dan sebaliknya. Itu mah dunia. Enggak usah di gereja. Pergi saja ke Gunung Kawi, cepat itu. Cepat itu. Sekarang kan di YouTube kan ya. Coba itu di ini dulu, di search dulu. Pengalaman Gunung Kawi banyak banget. Yang jualan, ini jualan, tiba-tiba tokonya banyak pengunjung. Wah, saya pikir itu bohong-bohong dulu ya. Tapi ternyata kenyataan. Dan bahkan mereka pun menceritakan akibatnya seperti apa bermain dengan roh jahat. Saudara, kita tidak bicara seperti itu dalam kekristenan. Tapi apakah Allah memberkati? Pastilah. Apakah wajah saya tidak diberkati gitu? Tapi berkat yang sesungguhnya artinya apa? Berkat ilahi yang luar biasa. Bahkan ada sukacita ketika orang pikir kok bisa bersukacita. Kami itu kan gerejanya pusatnya di Amerika ya. Jadi hampir setiap tahun dulu itu selalu ada yang datang ke Amerika. Untuk apa saudara? Untuk ambil api. Fire. Biar on fire katanya. Jadi masuk-masuk di Amerika itu atau orang-orang tua itu mendaftar. Mission trip kemana? Indonesia. Lalu ke Afrika. Nah, ke Indonesia itu ya ke gereja kami lah. Karena kami satu gereja begitu ya. Lalu ada anak-anak yang dititipkan ke kami 1 bulan, 2 bulan. Yang dari Denver, yang dari California. Nah suatu hari saya sama Pak Edi kemana sih? Ke St. Louis. Kami kan harus presentasi misi di St. Louis.
Lalu seorang ibu tuh peluk saya dengan Pak Edi, oh thank you. Ini ibu kenapa nih, ibu cantiknya minta ampun, kenapa? Dia bilang karena anaknya si Craig itu tinggal di Indonesia beberapa lama. Dari anak yang tidak peduli akan kekristenan, pulang dari Indonesia itu dia cinta Tuhan luar biasa. Sampai kami ketemu orang tuanya, dia bilang terima kasih, thank you. Jadi sama Pak Edi dibawa ke Kalimantan, naik motor pada jatuh tuh bule-bule. Seneng. Kenapa di sana tidak seperti itu? Mungkin ya kita kan tidak hidup di sana. Tapi kenyataan seperti itu, kering katanya di sana. Nyari apinya di Indonesia. Wah Indonesia nyanyinya aja keren ya. Mana tadi pimpin pujian baru tenggelam dalam pujian. Luar biasa. Roh itu bekerja terus. Nah saudara, kekristenan itu standarnya itu apa? Hati yang diubahkan. Dari yang lahiriah menjadi batinia. Nah apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh artinya seluruh hidup termasuk juga jiwa kita. Saudara Habel mempersembahkan korban, Allah menerima. Amin. Habel itu memberi dengan hatinya. Tapi Kain Allah tidak menerima. Saudara, hidup kita juga mungkin kita seolah-olah kita ini aktif ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh memberikan dengan hati kita? Saya terus sedang karena saya akan seminar pujian ya. Seminar praise and worship di Salatiga. Saya terus mempersiapkan. Apa itu ibadah? Semakin saya pelajari apa itu ibadah, semakin saya takut ada di gereja. Artinya takut ada di gereja apa? Jangan main-main ada di rumah Tuhan. Ibadah itu unsur ilahi itu sangat kuat. Allah tuh ada di sini. Ada dua yang dikerjakan di dalam ibadah kita, yaitu Allah melayani saya dan saudara. Lalu saya dan saudara melayani Allah. Ketika engkau menaikkan pujianmu, kita sedang worship Him. Kita sedang memuji Dia. Kita sedang mengalu-alukan Dia. Kita sedang melayani Dia. Ketika firman ditaburkan, Allah sedang memberi berkat-berkat itu. Dua hal. Unsur itu ada. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi ketika kita datang beribadah, kita sedang bertemu dengan Allah kita. Ketika kita beribadah, Allah sedang bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Makanya ketika semakin kesini, semakin mempelajari tentang siapa Allah, semakin gak sembarangan juga nyanyi saya ini saudara. Takut saudara. Kalau dulu kan pengetahuannya gak, ya namanya dulu, gak ngerti, nyanyi sembarangan, ya. Dan seperti rutinitas, aduh, semakin kita mengenal Tuhan enggak deh. Persiapan segala sesuatu. Betul-betul jadi korban persembahan kepada Allah dengan hati yang hancur. Saudara Habel dikatakan mempersembahkan korban dan Allah menerima. Ada asap yang naik ke atas. Habel bukan hanya mempersembahkan korban bakarannya, tetapi juga Habel mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, seperti apa yang terbaik dari Tuhan? Ada hati yang dihancurkan, ada korban yang dibakar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal yang harus dikorbankan dalam hidup kita untuk kita berkenan kepada Allah. Dalam kita berelasi dengan orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang ego kita dicolek ya. Di kantor kita, di keluarga kita, di circle kita. Ada hal-hal di mana kita rasanya nggak tahan kalau kita nggak marah gitu ya. Rasanya males banget ya kalau gaul sama dia deh. Saya pernah saudara ada jemaat itu yang bikin pusing kepala sudah. Bikin pusing kepala.
Kita investasi waktu untuk dia itu begitu besar. Tapi dia dalam satu masa dia berani menghancurkan nama kami berdua. Ngomong kemana-mana, waduh saudara. Rasanya selesai saya dengan dia. Padahal itu jemaat udah puluhan tahun ya. Puluhan tahun satu keluarga itu curhatnya ke kami. Mau kerja mesti kepalanya dipegang dulu. Mau kerja ke luar negeri suaminya mesti ibu, Pak Pendeta dong itu. Hari-hari saudara. Hari-hari curhat terus, kita terus doa, take care dan sebagainya. Tapi dia ketika dia colek dah ego kita, waduh saya pernah rasakan wah selesai itu sudah. Boleh minum Pak? Dalam hati saya, ini ibu keterlaluan ini. Keterlaluan saya pikir. Saudara ketika kita marah, kasih itu gak ada loh. Saya cek waktu saya kasih, saya udah gak ada sama dia. Saya ngeliat namanya aja di HP, udah sebel banget. Apalagi kalau miss call kagak diangkat. Saudara. Enggak lah, capek deh gue. Lalu ada bisik-bisik iblis tuh teman dekat juga, Hewar. Sudahlah War, lepas saja deh. Suaranya lembut, udah kayak belain saya. Padahal itu dari syaiton, saudara. Kedengarannya lembut padahal dari syaiton. Udahlah War, ngapain sih lu? Ya dia kan tahu kan. Dia tahu saya betapa saya berjuang juga untuk membangun rohani ibu ini. Ngapain sih lu War? Capek deh lo, ngapain? Artinya udah lu gak usah irusin. Saudara tahu ini Allah itu ternyata dalam diri saya dan dia bekerja terus. Saya pikir sudah selesai, aman sudah, bye-bye, sayonara, nggak usah diangkat itu telepon, miss call, persoalan sudah kita sudah jarak, sudah jauh. Tapi bagi Allah nggak seperti itu. Suatu hari satu malam itu Pak Edi udah tidur, saya terus diusik hati saya, diusik hati saya oleh Roh Kudus. Roh Kudus bawa saya kemana, saudara? Roh Kudus bawa saya kepada Yunus. Ketika Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, ini orang jahat banget katanya. Saya lupa apakah saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu. Dia lari ke Tarsis karena bagi Yunus tidak layaklah orang Niniwe itu menerima keselamatan dari Tuhan. Kenapa Niniwe itu orang-orang jahat, bayi-bayi dibunuh, ibu-ibu hamil dibelek perutnya. Jadi udah kayak apa namanya manusia brutal ya. Brutal betul. Dan bagi Yunus mungkin udah nggak layak lah itu selamat pergi, ngapain juga nyelamatin tuh Niniwe. Tapi suatu hari Yunus meminta ada satu pohon untuk melindungi dia dari terik, mungkin di padang gurun. Dikasih Tuhan itu pohon. Tapi pohonnya itu berapa lama mati, dia nggak ada perlindungan lagi dari pohon itu. Lalu Yunus merasa, Tuhan, Engkau baru berikan sekejap saja ini pohon, Kau sudah ambil lagi, betapa sedihnya. Oh, Tuhan bilang apa? Yunus, baru berapa lama engkau mendapatkan pohon ini, engkau begitu sedih ya. Apatah lagi Niniwe di hatiku. Orang jahat itu ternyata ada di hati Tuhan. Orang Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Artinya memang dia gak ngerti banget kebenaran. Waduh saudara, malam itu Pak Edi sedang tidur, saya kayak udah kayak Tuhan dibangunin sama Tuhan. Saya ingat ibu itu, bahwa ibu itu seolah tidak bisa membedakan mana tangan kanan. Aduh Tuhan. Saya nangis. Ampuni saya Tuhan. Ampun, saya sesegukan saudara. Untung ada bantal. Tuhan gak tinggal diam saudara. Dia tahu hati saya, dia benerin hati saya. Lalu di dalam bayangan saya bayangkanlah ibu ini bahwa dia tidak mengerti tangan kanan dari tangan kiri. Artinya dia tidak mengerti mana yang benar pada waktu itu. Saya katakan sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya melepaskan pengampunan bagi dia. Terus saya lepaskan pengampunan. Saya beri pengampunan. Ya harus setelah beres dengan Tuhan. Ibu ini telepon terus saudara.
Telepon terus, kayak gak punya dosa. Kayak gak punya salah. Lalu setelah dia teleponnya saya terima. WA dia saya terima. Artinya apa? Hati saya dipulihkan. Hati saya dikembalikan. Secara manusia gak bisa, kurang ajar. Kurang ajar. Tapi Tuhan itulah Tuhan ya. Sampai dia mau mati di kayu salib. Memang itulah spirit yang dia ada. Soalnya dalam kekristenan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kurang ajar itu, saudara. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri itu kita jumpai. Amin apa amin? Amin, saudara. Emang saudara tinggal di sorga apa? Kita masih di bumi. Tetapi yang Tuhan mau tetap tuntutan Allah. Perkenanan Allah. Perkenanan Allah itu bukan bicara seberapa hebat kita bicara di mimbar. Tapi seberapa kita mau menghancurkan daging kita. Ketika orang depan kita menyebalkan banget. Ketika kita merasa rendah banget ada orang-orang seperti itu. Saya terus ketawa-ketawa terus dengan diri saya, artinya saya masih sombong, saudara. Jadi pelayanan kami di Cibinong itu, saudara, orang-orang itu luar biasa, saudara. Tukang-tukang parkir gitu ya. Tadi ada tukang parkir mau konseling. Mau konselingnya konseling tentang cewek, saudara. Ceweknya ganti-ganti. Mending kalau kebagusan mukanya, saudara. Jadi saya lirik, saya lagi konseling ini satu ibu, saya lirik. Saya ketawa sendiri, oh Tuhan ampuni saya. Terima kasih kau berikan orang-orang itu kepada kau. Orang-orang ini mungkin gak dianggap di circle, di lingkungannya. Tapi ketika dia datang kepada kita, oh siapa kita juga. Emang orang-orang yang hebat aja yang kita terima, ya gak Pak? Ya toh Bu? Tuhan itu tidak meliti, dia tidak hanya menyelamatkan orang yang punya atau orang yang baik rupa. Orang yang terbatas. Orang yang gak punya apa-apa. Orang yang dianggap oleh lingkungannya, Tuhan terima. Perkenanan apa? Living sacrifice. Diri hidup kita yang dikorbankan. Menjadi korban persembahan. Mau dibentuk oleh Allah. Sehingga kita berkenan kepada Allah. Saudara, dalam kekristenan kita masih ada banyak PR kita di depan sana ya. Tetapi konsep berpikir kita harus benar. Sehingga perkenanan Allah itu betul-betul ada. Sehingga ketika kita bertemu muka dengan Yesus. Yesus katakan, sabaslah hambaku yang setia. Tuhan tidak kejam ketika persoalan itu menimpa kita. Karena dia memberikan penolong, the Holy Spirit. Dan kita bahkan lebih dari pemenang. Tetapi kita harus betul-betul tahu bahwa kekristenan kita adalah bicara perkenanan di hadapan Tuhan. Bernyanyilah dalam perkenanan Allah. Melayanilah dalam perkenanan Allah. Bekerjalah dalam perkenanan Allah. Bercita-citalah dalam perkenanan Allah. Sampai kita bertemu muka dengan muka. Dengan Yesus. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah menikmati hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, engkau yang rindu didoakan, nanti bisa kontak, ada nomor WhatsApp yang tertera di layar, bisa hubungi, bisa didoakan, bisa konseling. Silakan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri acara program Mujizat Zaman Now. Kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah.